Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival tetap ministry. Bapak Saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sudah kita bahas kemarin ya, yaitu tentang panggilan surgawi ya, tentang panggilan surgawi. Nah, Saudara, bicara tentang panggilan surgawi ya, malam hari ini kita tahu kemarin sudah kita bahas ya, bagaimana tujuan hidup kita ini harus terarah. Ketika tujuan kita, ya tujuan hidup ini berfokus pada diri kita sendiri, panggilan surgawi ini kayaknya nggak terlalu Anda respon. Tapi ketika arah hidup Anda jadi kristosentris, hidup untuk Allah, di sini Anda terbuka untuk siap menerima setiap agenda Allah yang akan dipercayakan kepada kita semuanya, sehingga kita boleh menjalankan agenda Allah di muka bumi ini, sehingga sesuai dengan apa yang doa Yesus ajarkan, kehendak Allah itu harus terjadi di muka bumi ini. Amin. Paulus, saudara, ketika dia menerima Tuhan Yesus, ditangkap oleh Tuhan Yesus, ya, menjadi murid Tuhan Yesus. Lalu sikapnya apa? Nah itu loh, kita lihat ya. Sikap Paulus ini yang perlu kita teladani. Sejak kita menerima Tuhan Yesus, sikap kita ini apa? Yuk kita lihat dalam Filipi pasal 3, ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Perhatikan ayat ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Perhatikan saudara ya. Jadi Paulus ini ketika dia ikut Tuhan, pertama dia bilang, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Kalau Anda lihat level daripada kerohanian Paulus ini, dibanding dengan Anda belum ada seberapanya dari Paulus ya. Tapi Paulus ini bilang, saudara, dalam kondisi seperti ini, aku belum menangkapnya. Ya, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Artinya apa? Paulus itu tidak ada dalam kondisi puas diri, ya. Asal sudah diberkati, asal sudah keluarga aman, keluarga sejahtera dan sebagainya. Cukup seperti itu ya. Jadi ini rasa puas diri tidak. Paulus bilang, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang aku lakukan ialah, perhatikan apa yang dilakukan oleh Paulus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Jadi kenapa dalam sesi kemarin ini kita koreksi tujuan hidup Anda? Anda mau lari ke arah mana? Kalau tujuanmu hanya untuk kepuasan diri Anda sendiri, tentang kebutuhan hidup Anda, tentang solusi hidup Anda dan sebagainya, ya. Ketika Anda berlari, arahnya ya ke situ. Tapi ketika kita sadar bahwa kita ini adalah manusia baru, ciptaan baru di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit. Yang lama itu adalah manusia egosentris kita, dan yang baru itu adalah kristosentris. Kita menjadi orang yang mengejar Kristus, hidup untuk Kristus. Amin. Nah, ketika tujuannya sudah benar, ketika Anda berlari kemana? Berlari menuju kepada Kristus. Tuh. Pertumbuhan Anda arahnya ke sana juga. Berlari kepada tujuan. Dan Paulus berkatakan, untuk apa dia berlari kepada tujuan yang benar itu? Untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam
Kristus Yesus. Amin. Nah, saudara, ketika kita berlari dalam panggilan Allah, ada hadiah yang disediakan oleh Allah kepada kita semuanya. Paulus juga menulis di dalam kitab Ibrani, pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sebab itu saudara-saudara, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Ya, bagi Anda yang sudah masuk di dalam panggilan surgawi, mengerti tentang adanya panggilan surgawi itu, Paulus menganjurkan, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ya, nah, kenapa kita harus memandang kepada Yesus? Karena hanya Yesuslah yang bisa menjadi standar patokan dalam kehidupan kita ini. Ya, Dia yang setia. Amin. Nah, Musa kalah. Musa itu di kalangan manusia, ya, reputasinya sudah cukup bagus, betul? Tapi Musa itu walaupun sangat-sangat diakui oleh Tuhan kesetiaannya, namun apa yang dilakukan oleh Musa itu masih belum komplit, ya. Jadi kalau boleh dinilai, semua yang dikerjakan Musa itu sebenarnya -1. Ketika dia marah, dia emosi, lalu dia tidak dapat masuk dalam tanah perjanjian itu. Masih kurang gitu ya. Beda dengan Yesus. Nggak ada cacatnya, betul? Sampai bapaknya bilang begini, nak, ya, karena kamu taat, ketaatan Yesus itulah membuat Yesus akhirnya diangkat oleh bapaknya menjadi Adonai, yaitu Tuhan atas segala ciptaannya. Dan Yesus sekarang dijadikan standar dalam kehidupan kita. Nah, tugas kita apa sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita masuk dalam panggilan surgawi itu, matamu jangan meleng. Matamu harus tetap berfokus memandang kepada Yesus. Amin. Melototin Yesus gitu loh. Ya. Jadi dalam setiap perkara, apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, jangan lihat dirimu, jangan mengasihi dirimu lagi, ya. Tapi lihat Yesus. Tanya kepada Yesus. Sesuaikan hidupmu seperti Yesus gitu loh. Itu artinya memandang kepada Yesus dalam panggilan itu. Ketika sesuatu terjadi, mungkin masalah terjadi dalam kehidupan Anda, ya. Anda jangan melihat keadaanmu yang sakit. Anda lihat Yesus, ya. Nanti Yesus bilang apa? Nah, saudara, standar kita sekarang Yesus. Anda akan ditarik seperti Yesus, menjadi seperti Yesus, ya. Nah, saudara, ketika kita masuk di dalam panggilan ini, pasti panggilan itu kan ada tujuannya, betul? Umpama saya memanggil Pak Indra, no. Pak Indra, Pak Indranya nengok, ada apa Pak Gideon? Ya, enggak, iseng doang. Gitu, ya. Ah, ngapain panggil-panggil kalau cuma iseng-iseng? Saya lagi sibuk nih. Betul ya? Kalau Tuhan memanggil Anda, ada istilah panggilan surgawi. Ya, panggilan surgawi itu kira-kira tujuan isinya apa nih? Ya, Anda dipanggil itu untuk apa? Ya, ketika Anda datang memenuhi panggilan itu, Anda pasti tanya, aku ini dipanggil untuk apa ya? Nah, saudara, ternyata panggilan surgawi itu merupakan panggilan yang sifatnya terus menerus, ya. Dan dari level ke level, ya. Jadi ini meningkat. Ketika Anda dipanggil, ini yang datar ini saya gambarkan, dipanggil untuk menikmati anugerahnya. Ya, sakit disembuhkan, miskin diperkaya, lemah diperkuat, dan sebagainya, ya. Setelah Anda mengalami hal yang datar ini, memang agak panjang kadang-kadang, ya.
Karena apa? Bukan Allah nggak mau Anda langsung meningkat. Anda keenakan di sini, ya. Lalu Allah mulai meningkatkan Anda, naik ke level berikutnya, 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 sampai naik ke level yang paling tinggi, ya. Jangan pernah berhenti, ya. Terus menerus dari level ke level Anda memenuhi panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi sifat daripada panggilan itu terus menerus dan membawa Anda naik level. Naik level. Jadi situasi yang terjadi berubah dalam kehidupan Anda ketika Anda ikut Tuhan. Itu sebenarnya kondisi Anda sedang naik level, betul? Jadi ketika Anda kanak-kanak, Anda berpikir kanak-kanak, ya, Anda bersikap seperti kanak-kanak, Anda akan diperlakukan oleh Allah seperti anak-anak juga. Tapi ketika Anda mau bertumbuh, naik level, Anda akan diperlakukan oleh Tuhan juga seperti di mana level Anda berada. Ya, jadi umpama ya, saya dengan Anda nih, saya lebih dulu ya naik level. Mungkin Anda ada di bawah saya. Kondisinya pasti berbeda. Tapi saudara, semakin Anda naik tinggi level itu, grace testernya, ujiannya, itu pasti lebih besar juga. Kenapa? Semakin tinggi level Anda, Allah itu memandang Anda tuh sanggup. Betul nggak ya? Kesanggupan Anda itu dilihat di level mana Anda berada. Jadi jangan pernah menerapkan apa yang ada di dalam kehidupan Anda kepada orang yang levelnya masih rendah. Ya, contoh ya, kita ini sudah naik ke level iman di atas obat sehingga Anda tak butuh obat lagi. Anda percaya hanya oleh bilur-bilur Tuhan, aku sudah sembuh dan imanmu kuat di sini. Levelmu ada di situ, pengertianmu tentang bilur Yesus itu luar biasa. Sehingga tanpa obat pun Anda bisa keluar bebas dari penyakit. Lalu ada orang nih, yang mereka belum mengerti tentang, ya levelnya masih rendah. Lalu Anda paksa, karena dia mungkin Anda mentorin, lalu bilang, kamu harus lepas gini, ya jangan minum itu. Nggak sanggup saudara, kenapa? Ya levelnya belum. Anda harus naikkan dulu levelnya sampai setara dengan Anda, baru apa yang Anda alami, Anda lakukan, itu boleh Anda terapkan kepada orang tersebut. Karena apa? Sekarang Anda dengan orang itu ada di level yang sama. Betul? Nah saudara, jadi panggilan Tuhan itu ada levelnya ya. Naik, 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 naik. Nah saudara, malam hari ini kita akan lihat beberapa macam atau tujuan Allah memanggil kita. Ya, yang pertama, saudara, Anda dipanggil menjadi miliknya. Ya, Anda dipanggil menjadi miliknya. Jadi ketika kita dipanggil, ya, dengar dia panggil nama saya, ya. Ketika nama saya dipanggil Gideon, ya, lalu saya bilang, yes Tuhan. Lalu saya sekarang yang mengikuti panggilannya itu, yang pertama, saya sekarang menjadi miliknya Tuhan. Ya, miliknya Tuhan. Include semuanya. Roh, jiwa, dan tubuh saya. Ya, bukan hanya rohnya, tapi jiwamu, tubuhmu masih milikmu sendiri. Enggak. Dia mau memiliki Anda seluruhnya, total. Nah, makanya Anda dilatih nih, untuk melepaskan hak Anda sedikit demi sedikit. Contohnya ya, tentang persepuluhan gitu ya. Kenapa? 1/10 itu Tuhan langsung bilang, itu milikku. Kenapa langsung begitu? Padahal yang kerja Anda ya, yang kerja Anda bukan? Anda bekerja, membanting tulang, ya peres keringat, ya kayak akrobat gitu. Ya. Lalu dapat gaji. Setelah dapat gaji, Tuhan ngomong,
1/10 itu adalah milikku. Ya, sangkut pautnya apa, saudara? Ketika Anda dipanggil menjadi orang percaya, Tuhan mau memiliki Anda. Untuk mencapai 100% Anda menjadi miliknya Allah ini, dia mulai dari 1/10. Ya, baik waktu Anda, duit Anda, 1/10 Tuhan bilang apa? Itu milikku. Tingkat kesadaran Anda menjadi miliknya Allah semakin tinggi. Lama-lama Anda bilang, gak cukup 10% menjadi miliknya Tuhan. 20% miliknya Tuhan. Gak cukup 20% menjadi miliknya Tuhan. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kalau Anda sampai pada titik 100%, Anda nggak usah bayar persepuluhan. Ngerti sudah maksud saya? Ya, ada orang ribut masalah bayar persepuluhan boleh atau enggak. Sekarang bait Allah nggak ada, makanya orang Yahudi nggak bayar persepuluhan. Ya, ribut. Ya, debat masalah seperti itu. Sebenarnya intinya di sini ini. Persepuluhan ini mengajar Anda untuk Anda belajar memulai belajar taat untuk dimiliki oleh Tuhan. Betul? Dimiliki oleh Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu nggak butuh duit Anda, bukan? Dia nggak butuh duit Anda. Nah, dia mau melihat seberapa Anda mau dimiliki oleh Tuhan. Amin. Yuk, saudara, mulai belajar ya. Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku ini milikmu. Coba nanti malam dalam doa bilang begitu. Tuhan, aku ini milikmu. Miliki aku seluruhnya. Kalau saya punya sesuatu, saya rawat enggak, saudara? Saya rawat enggak? Kalau Anda punya sesuatu, dirawat enggak? Dirawat, betul? Kalau Anda menjadi miliknya Tuhan, Anda dirawat oleh Tuhan enggak? Dirawat oleh Tuhan. Betul ya? Nah, tapi seberapa banyak, seberapa persen Anda itu dimiliki oleh Tuhan? Roma 1 ayat 6. Saudara, lihat ayat ini. Roma 1 ayat 6. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Jadi menjadi milik Kristus itu panggilan. Ya, artinya apa? Sukarela. Anda boleh, betul ya? Anda mau, itu hak Anda. Panggilan untuk dimiliki Kristus. Menjadi milik Kristus. Nah, Anda yang tahu sendiri dengan Tuhan. Sebenarnya seberapa persen total saya ini menyerah kepada Tuhan. Jangan menyerah kalau sudah nggak bisa apa-apa gitu. Baru bilang, aku berserah. Aku berserah. Ngapain kamu berserah? Ya bagaimana, utang nggak bisa bayar. Ya Tuhan, aku berserah kepadamu. Dalam konteks arti apa? Bayarin utangku ya Tuhan. Enak men. Itu orang itu kadang begitu. Penyerahannya itu kadang-kadang itu dangkal sekali. Ketika dia tak berdaya, ketika dia tak mampu, itu keluar dari persoalannya, baru dia menyerah sama Tuhan. Loh? Nah kadang-kadang makanya Tuhan itu gini, sengsara itu baik kadang-kadang bagi manusia. Karena apa? Dalam keadaan sengsara, orang itu gampang untuk menyerah kepada Tuhan. Tapi harusnya nggak begitu. Ya, jangan Anda nggak berdaya baru menyerah kepada Tuhan. Ya, apa yang bisa Anda lakukan kepada Tuhan kalau Anda dalam keadaan nggak berdaya seperti itu? Nah, saudara, mulai hari ini, bangun tekad baru. Tuhan, aku dengar panggilan-Mu. Engkau memanggil aku untuk menjadi miliknya Kristus. Saya mau mulai dari 10%, 20%, 30%. Ini bukan hanya bicara uang loh ya.
segala sesuatu. Persentasenya seperti itu. Kenapa saya pakai contoh persepuluhan tadi? Ini kan sesuatu yang Bapak Ibu Saudara sudah lakukan. Ada persentasinya, betul? Nah, Anda boleh lakukan ini juga dalam bidang apapun juga. Dalam hal waktu, betul nggak ya? Tenaga Anda, seluruhnya. Apa yang bisa Anda serahkan kepada Tuhan untuk dimiliki oleh Tuhan. Jangan puas hanya 10%. Amin? Anda mulai meningkat. Seluruhnya. Sampai hidupmu nanti itu dikuasai penuh oleh Tuhan. Karena Dia yang memiliki. Sehingga Anda bisa berkata, berdaulat dalam hidupku, ku berserah penuh. Ya. Nah, berikutnya. Selain kita dipanggil untuk dimiliki Kristus, Anda dipanggil untuk apa lagi? Anda dipanggil orang-orang kudus yang merdeka di dalam Dia, ya. Jadi dipanggil untuk menjadi orang kudus dan merdeka. 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Ya. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Dipanggil untuk menjadi orang kudus. Bukan berarti nanti malam ini kita langsung pindah ke Jawa Tengah gitu ya. Ke kota Kudus, jadi orang kudus gitu ya. Bukan, saudara ya. Nah, bukan domisili di kota Kudus sana, bukan. Tapi menjadi orang yang kudus itu artinya Anda dipanggil untuk bisa hidup kudus. Apa artinya kudus? Kudus itu artinya khusus. Ya. Hidup kudus itu mengkhususkan diri. Mulai memprioritaskan Allah di dalam kehidupan kita. Khususkan hidupmu. Betul? Untuk apa? Untuk kepentingan Tuhan. Khususkan. Anda harus berbeda ya dengan orang-orang sekitar Anda. Karena Anda adalah orang kudus. Orang khusus. Amin. Nah, beda ya, orang suci sama orang kudus itu beda loh. Ya, suci itu artinya kotoran di dalam diri Anda itu diangkat sampai bersih. Itu namanya suci. Tapi kudus itu kalau Anda membaca kamusnya Alkitab, ya, di belakang buku Alkitab Anda itu ada kamus. Dan nanti di situ Anda bisa lihat, kudus itu artinya khusus. Orang-orang kudus adalah orang-orang khusus, orang-orang yang dikhususkan. Dikhususkan untuk apa? Untuk kepentingan Tuhan. Amin. Anda itu orang kudus. Dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Selain menjadi orang kudus, tadi juga dikatakan menjadi orang yang merdeka. Ayatnya dalam Galatia 5, ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Dipanggil untuk menjadi orang merdeka. Saudara, Paulus ini ya dalam tulisannya kalau Anda membaca, orang-orang percaya kepada Tuhan ini sekarang tidak ada di bawah yurisdiksi Taurat lagi. Ya. Sejak Anda menjadi anak Allah, Anda tidak ada lagi di bawah yurisdiksi Taurat. Karena anak Allah itu adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Taurat itu untuk manusia. Ya. Aturan-aturan itu untuk manusia. Anak Allah itu nggak perlu diatur, tapi dipimpin oleh Roh Allah. Itu bedanya. Sehingga dari kata dipimpin ini, Anda punya kemerdekaan tanpa adanya sebuah tuntutan, betul? Nangkep maksud saya ya? Kalau Anda diatur,
di bawah yurisdiksi Taurat. Artinya Taurat itu menuntut Anda. Sehingga Taurat itu bunyinya apa? Jangan, 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 dan jangan. Amin. Gak ada unsur kemerdekaannya. Anda terkurung namanya. Di bawah payung hukum Taurat tersebut. Sejak Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda dimerdekakan dari hukum Taurat. Sekarang tinggal di dalam anugerah Allah. Ya, di daerah yurisdiksi grace atau anugerah. Di daerah anugerah ini, Bapak Ibu Saudara, kita boleh bermegah bahwa Allah telah memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada kita semuanya. Sekarang, segala sesuatu tergantung siapa? Bukan tergantung hukum itu. Karena Anda sudah dimerdekakan dari hukum itu. Sekarang segala sesuatu tergantung diri Anda. Anda mau nurut atau enggak, itu enggak ada yang ngancam. Dia hanya memimpin Anda. Betul? Dia hanya memimpin Anda. Tuhan Yesus itu ya adalah gembala yang baik, betul? Nah, domba-dombanya itu dituntun, dipimpinnya ke air yang tenang. Nah, gambaran tentang gembala ini kadang-kadang keliru karena gembala di Indonesia ini beda dengan gembala di Timur Tengah. Kalau gembala di Indonesia ini kan paling kambing dombanya 4, 5, 6 gitu ya. Nah, kalau di sana ribuan sudah. Ribuan. Ya. Dombanya itu ribuan. Ya. Nah, ternak babi aja 3.000 yang masuk ke jurang itu, enggak itu. Nah, itu domba itu banyak banget seperti itu ribuan. Nah, bagaimana caranya mereka menggiring domba-domba itu? Kalau di Indonesia gembalanya di belakang ya, dombanya di depan. Sampai diawasin gitu, kalau belok itu digebuk tuh, gitu ya. Nah, itu gambaran ya daripada domba yang bandel yang perlu diatur dengan tongkat, betul nggak? Makanya digebukin ya. Tapi ya gembala di Timur Tengah itu beda. Gembalanya bukan di belakang dombanya. Tapi gembalanya di depan, betul? Gembalanya di depan. Kawanan domba itu ngikutin dombanya itu. Nanti kalau ada domba yang nggak mau ngikutin, lalu tersesat, itu disebut domba sesat. Amin. Itu bedanya begitu. Ada aturannya nggak? Nggak ada. Ya, jadi gembala itu hanya menjadi panutannya. Memberi apa-apa, jalan diikutin oleh domba-dombanya itu loh. Nah, hidup di dalam Tuhan, menjadi anak Allah, dipimpin oleh roh Allah itu seperti itu. Kemana roh memimpin Anda? Ya, kemana roh itu memimpin Anda? Roh Kudus itu adalah roh yang dikirim oleh Bapa untuk menggantikan posisi Yesus, karena Yesus harus naik ke surga. Disebut roh kebenaran yang membawa Anda kepada seluruh kebenaran. Amin. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara ya diberi kebebasan untuk menentukan, memutuskan sesuatu, mengambil kesimpulan dan sebagainya. Nah, Saudara, di sini perhatikan baik-baik. Ya. Jangan sampai Anda memutuskan karena keinginanmu sendiri. Orang yang berjalan dengan keinginan sendiri, dalam kitab Yesaya dikatakan kamu sesat. Ya. Karena apa? Mengambil jalannya sendiri. Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Kalau Anda hanya mencari pembenaran supaya dibenarkan keinginan Anda, diikutin dan sebagainya, lah di sini sebenarnya Anda belum pantas ada di daerah ini. Daerah kemerdekaan. Amin.
Saudara-saudara, memang kamu dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Mencari pembenaran. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Nah, di sini kita mulai belajar banyak hal. Ya. Jadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah ini mulai belajar hidup dalam kemerdekaan, tapi jangan gunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan berbuat dosa. Amin. Kita tidak dituntut lagi oleh Taurat. Anda boleh memutuskan sendiri mau ikut Tuhan atau tetap jalan menurut keinginan Anda. Kalau Anda menurut keinginan Anda disebut domba yang sesat. Amin. Oke, berikutnya, saudara. Dipanggil untuk apa lagi? Ya. Pertama yang tadi dipanggil untuk dimiliki Tuhan, menjadi miliknya Yesus. Lalu dipanggil yang kedua adalah untuk menjadi orang kudus dan orang merdeka. Amin. Yang ketiga, dipanggil untuk menjadi penyalur berkat. Ya, menjadi penyalur berkat. Ya, menjadi penyalur berkat. Siapa di sini mau menjadi penyalur berkat? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Woi, jangan angkat tangan cuma Bu Rahel, ya Bu Hilda, Bu Eva, ya. Pak Indra nggak berani angkat tangan. Oh, angkat tangan juga ya. Oh, Pak Roni angkat tangan sampai nggak kelihatan ya. Karena apa? Ketinggian ya. Jadi lepas los kamera. Dengar kata berkat itu lu langsung ngacung kabeh gitu ya. Nah. Ya. Nah, saudara, dipanggil untuk menjadi penyalur berkat. Ada beberapa orang berdoa begini. Tuhan, berkati saya melimpah, supaya aku bisa bagi-bagi menjadi saluran berkat bagi orang yang lain. Amin. Ya, doanya seperti itu. Tapi kadang-kadang manusia itu kalau sudah diberkati apa? Kilaf, betul nggak itu? Kilaf gitu. Gitu ya. Pakai sana sini, bukan untuk memberkati orang lain, malah buat itu ya tamasya. Pergi ke sana kemari. Lah saudara, ketika Anda diberkati Tuhan, Anda harus tanya, setiap berkat yang Anda terima itu angkat di hadapan Tuhan. Pertama, 1/10 miliknya Tuhan. 90% itu Anda tanya sama Tuhan. Tuhan, ya, ini duit buat apa? Siapa yang pernah lakukan seperti itu? Ketika terima gajian, ya, terima duit gitu, udah 1/10 udah dipotong nih untuk Tuhan. Tapi 90% langsung Anda pakai buat diri Anda sendiri ya. Nah, coba 90% itu angkat lagi. Tuhan, ini duit kok oke men loh. Ini duit kok banyak banget loh. Kan Anda minta diberkati melimpah ya. Setelah diberkati melimpah ruah seperti itu, Anda nanya Tuhan nggak? Buat apa gitu nanya Tuhan nggak? Nggak pernah diajarkan. Ya. Yang diajarkan cuma batas persepuluhan, 90% itu pakai aja. Coba 90% itu Anda tanya pada Tuhan, Tuhan, 90% ini untuk apa? Sesuai dengan permintaan dalam doa saya mau menjadi penyalur berkat. Nah, saudara, 90% itu nanti dibagi dua sama Tuhan. Ya, sebagian disebut benih dan yang sebagian disebut roti. Roti buat apa? Ya buat makan, ciak, itu enggak ya? Nah, roti itu bagianmu. Boleh buat beli apa karena apa? Itu jenisnya roti. Tapi kalau Tuhan bilang, ini benih. Nah, yang benih ini, itulah yang harus Anda tabur. Kemana naburnya? Nanya Tuhan lagi. Supaya apa? Enggak salah alamat seperti
si Ayu Ting Ting. Nggak salah alamat. Karena tujuan daripada Tuhan, ya supaya terjadi keseimbangan. Amin. Tuhan tahu siapa yang paling membutuhkan. Dan Anda dipakai untuk menjadi saluran berkat kepada siapa. Amin. Nah, kepada siapa? Walaupun kadang-kala ada beberapa orang tanya sama saya, Pak Gideon, saya baru dapat bonus, ya. Terus saya nggak tahu, ini duit masih kasih siapa? Saya nggak bilang kasih saya saja, enggak. Ya, karena saya mengajar seperti ini, saya bilang, tanya Tuhan. Ya, tanya Tuhan. Kepada siapa? Ya, nah terus satu kali ada yang bilang itu, Pak, saya kok diingatkan ketika saya nanya Tuhan, kok saya mendapat satu kayak gambaran, ya, ada hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah. Tapi saya nggak tahu, Pak, hamba Tuhan daerah kan banyak, daerah mana dan sebagainya. Nah, berarti karena sifatnya umum seperti itu, kadang-kadang saya bantu. Oke, ya, saya banyak kenalan hamba-hamba Tuhan di daerah. Oke, nanti saya coba ya, saya kasih listnya kepada Anda. Kira-kira bagaimana teknisnya nanti kalian sendiri. Ya, nanti saya kasih nomor teleponnya juga. Supaya kalian bisa memberikan langsung kepada mereka. Ada seperti itu ya. Saya arahkan saudara. Jangan terus pokoknya buat ngancem gitu. Nah, itu kan ini ya. Kasih saya ya. Nggak usah. Betul ya. Kalau Tuhan suruh, kasih Anda. Ya, kasih orang itu, ya Anda tinggal taat saja, amin. Mulai belajar untuk memberkati, ya, untuk menjadi saluran berkat, amin. Jadi kalau ada air jatuh ke saluran itu, dia berhenti di situ enggak? Ngalir, betul enggak ya? Namanya Anda saluran, betul? Anda saluran. Ketika Anda dijadikan saluran, jangan jadi saluran yang macet. Kalau saluran Anda di rumah macet, apa yang terjadi? Itu saluran, air yang macet itu lama-lama bau, betul? Ya, lama-lama bau. Kenapa? Tertahan di situ. Campur lumpur, campur ini, campur itu, campur ini, dan sebagainya. Sehingga baunya nggak enak. Begitu juga dengan hal-hal berkat Tuhan yang tertahan dalam kehidupan Anda ketika Anda dijadikan saluran berkat tapi nggak mengalir. Nah, Anda jadi laut mati. Ya, laut mati. Asinnya ngepol, betul? Di situ. Di situ nggak ada kehidupan, betul? Di laut mati itu. Tapi kalau airnya mengalir, saudara. Ya, air yang mengalir itu membawa kehidupan. Nanti baca Yeskiel pasal 47 itu ya. Di situ air yang mengalir itu membawa kehidupan yang luar biasa. Sehingga pohon-pohon tumbuh dan sebagainya. Begitu juga dengan Anda. Kalau betul-betul Anda dijadikan saluran berkat, jangan ada yang korup. Betul ya? Benar-benar lakukan dengan setia. Anda hanya saluran. Saudara, satu kali Tuhan itu mengajar saya. Ya, saya habis pulang pelayanan dari Bangka, nggak salah itu ya. Bangka 5 hari sama Pak Andreas dan Ibu Daud waktu itu. Lalu pulang, ya. Nah, ketika sampai pulang, ya, terus padahal saya punya kebutuhan. Tahun itu saya masih bujang, jadi masih ngekos, saudara ya, masih ngekos. Saya punya tanggungan mesti bayar uang kos, ya. Nah, ketika saya sampai Jakarta, tahu-tahu ada yang nelpon, saudara. Itu ternyata hamba Tuhan dari daerah, dari Salatiga, dari Kopeng. Teman lama saya, ya, tanya, halo bro, halo, apa kabar? Baik, bilang gitu. Di mana sekarang? Oh, lagi di Jakarta, ya. Wah, kebetulan saya juga lagi ke Jakarta nih, ya. Nah,
Iya, saya baru pulang aja nih, gitu ya. Gini, bisa nggak kita ketemuan, gitu ya. Akhirnya karena dia nginepnya di Cengkareng, ya, saya ada di Blok A, ya loh. Nah di Blok A dekat Cipete sana, akhirnya kita ambil jalan tengah di Citraland, saudara, ketemunya di sana. Nah, ketika saya mau berangkat ketemu, gitu loh, Roh Kudus ingetin saya, begini, itu amplop yang kamu dapat itu bawa dong, gitu. Amplop yang mana? Saya pura-pura. Ada amplop cuma satu. Amplop yang mana? Emang amplopnya banyak? Amplop cuma satu. Roh Kudus ingetin amplop itu bawa itu. Masih nih, amplop yang mana? Gitu ya. Nah, amplop yang itu loh, yang dapat dari pelayanan itu. Oke, saya bawa. Terus saya naik bus ya. Saya naik budget dulu ke Blok M, lalu naik bus arah Grogol. Waktu itu belum punya kendaraan. Sampailah di Citraland ya. Lalu turun dari bus itu. Ya, terus itu kan saya bawa tas ya, tas tenteng itu, masukin amplop di situ. Lalu turun di situ mau masuk wilayah Citraland itu, Roh Kudus bilang, itu amplop kasih ke hamba Tuhan itu. Wah, saudara, saya sedikit sedikit gentar ya, karena saya pegang tebel, saudara, ya. Saking penasarannya, saya masuk ke mall itu, saya nggak langsung nyari hamba Tuhan itu yang sudah janjian di lokasinya, dia kasih sebut tadi. Saya ke toilet, saudara. Bukan untuk buang air kecil atau air besar. Tapi saya coba intip, saudara, berapa jumlahnya isi amplop itu. Karena waktu pulang dari sana itu belum saya lihat sama sekali berapa jumlahnya. Ketika saya buka, saya kaget, saudara. Biasanya kalau dari daerah dan sebagainya itu ya ala kadar lah gitu ya. Tapi itu kok besar, saudara. Itu rasanya, aduh, gitu. Kenapa aku buka sampai aku lihat begitu banyak jumlahnya itu. Ya, nah akhirnya saya masukkan ke tas lagi, ketemu hamba Tuhan itu. Terus di tengah penasaran itu saya ingin tahu, kenapa Tuhan suruh kasih dia? Lalu dia bilang, saya ini dalam rangka pembangunan. Ya, puji Tuhan, gedung gereja sudah 70%. Ya. Tapi kami ini kesulitan air. Bikin sumur di sana itu susah sekali dan biayanya sangat mahal. Ya. Oh, begitu. Berapa kira-kira jumlahnya? Kalau bikin sumur? Dia sebut ya segini gitu ya. Saya kaget, saudara, ketika dia ngomong segitu, itu pas dengan jumlah yang saya hitung tadi itu. Saya ngerti. Dah, walaupun berat dan berat. Akhirnya saya bilang gini ya, saya yang nyangkul, kamu yang menikmati. Kan sesama hamba Tuhan ya. Saya pelayanan 5 hari di Bangka, ya. Lah, pulang hasilnya buat kamu. Nah, dan saya mikirnya lagi setelah saya kasih ini, saya mau bayar kos pakai apa ya? Tapi saya mau taat aja. Ya, saya telah pernah mendapat pengajaran tentang saluran berkat. Ya, saya salurkan aja. Nih, dan itu berkat buat kamu. Saya ngambil dari Bangka untuk dikasih orang Kopeng, orang Salatiga sana. Habis itu blong, saudara. Saya balik pulang ke M sana. Terus itu hari Sabtu, ya. Lah, puji Tuhan, nggak ketemu ibu kos, jadi nggak ditagih. Ya. Minggu pagi, ya, ibadah, saudara. Ya. Waktu ibadah, ada orang ibu-ibu nyari saya. Pak Gideon, kemana aja nih? Kenapa? Ini berapa hari, ya, berapa minggu? Ya memang pas minggu itu saya tugas sana, tugas sini gitu, jadi nggak ke tempat itu. Ya, kenapa? Saya cari, ya loh. Nah sekarang udah ketemu, kenapa Bu? Nih Pak, dibuka tasnya. Dia kasih amplop, bro. Saya pegang lebih tebal daripada amplop saya kemarin itu. Terus saya terima itu, dia masih minta maaf gitu. Minta maaf Pak ya, itu amplopnya rusak sampai sobek gitu ya. Kenapa? Karena pindah tas ini, pindah itu nunggu Pak Gideon. Ya.
Padahal di situ banyak hamba Tuhan. Kenapa dikasihnya ke saya? Nah, saudara ngerti ya, saudara? Jadi Tuhan itu adilnya begitu. Jadi kalau itu berkat memang Tuhan kasih dan Anda dipakai untuk hanya menjadi saluran, jangan tahan, saudara. Itu bukan bagianmu. Nah, nanti tuh bagianmu akan muncul lagi. Ternyata setelah saya buka, saudara, jumlahnya 2 kali lipat dari apa yang saya berikan pada pendeta yang ada di Salatiga Kopeng itu. Luar biasa ya. Nah, kita berani menjadi penyalur berkat. Amin. Ayatnya di sini, saudara. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dipanggil untuk memberkati. Saudara, menjadi anak Allah itu menjadi anak berkat. Pabrik berkat itu ada di dalam dirimu. Coba cari dalam perjanjian baru. Ada enggak kata di dalam ayat dalam perjanjian baru itu, ada enggak ayat yang menulis mintalah berkat? Enggak ada, saudara. Kalau ada itu salah terjemahan. Sebenarnya berkatilah orang yang menganiaya kamu dan jangan mengutuk. Berkatilah. Kenapa harus memberkati? Karena ada stok pabrik berkat itu ada di dalam dirimu, betul? Kalau pabriknya itu dibuka, betul nggak ya? Pabrik berkatnya melimpah mengalir dalam kehidupan Anda. Dari kehidupan Anda ini. Ada pabrik berkat di sini. Jangan pernah berpikir salah. Ya, coba mulai berpikir benar, lalu ucapkan ucapan kata-kata berkat. Berkat akan keluar karena potensinya sudah ada di dalam kehidupan kita. Amin. Berikutnya, saudara, dipanggil untuk apa? Anda dipanggil untuk diperintah atau dikuasai oleh damai sejahtera. Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Amin. Jadi kita dipanggil untuk diperintah atau dikuasai oleh damai sejahtera. Sebenarnya ada terjemahan lain. Kolose 3:15 itu hendaklah damai sejahtera Kristus itu menjadi pagar ya dalam hatimu. Menjadi pagar memerintah di dalam kehidupan kita ini. Diperintah dalam damai. Jadi kemanapun Anda pergi, Anda bisa membawa damai, dan Anda terus penuh dengan damai. Betul? Jangan Anda berkata begini. Ya. Dulu pernah satu kali, teman saya di sekolah Alkitab, dapat giliran chapel. Chapel itu latihan khotbah cuma 1/4 jam. Ya, jadi paketnya setengah jam ujian, lalu setengah jam khotbah. Dari 2 orang, setiap hari itu gantian. Lalu teman saya ini dia bikin tema yaitu damai sejahtera. Lalu dia ambil ayat damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti apa yang dunia berikan. Ya. Nah setelah itu dia bilang begini, saudara, janji Tuhan itu luar biasa. Tapi sayangnya, saya nggak dalam keadaan damai. Kenapa saudara? Sabun sudah habis, odol sudah habis. Ya. Nah hidup dia selama ini. Kiriman belum datang. Ya. Gimana saya bisa damai? Semua ketawa. Kalau kamu nggak ada damai, kenapa kamu khotbah tentang damai? Ini kayaknya iman berbisik ini. Tapi saudara, saya nggak punya damai, betul? Nah, izinkan damai itu memerintah. Jangan sampai hilang di dalam hidup Anda, betul?
apapun keadaan yang Anda alami, damai itu way out-nya. Coba lihat, saudara. Orang yang punya damai, dia menyelesaikan masalah lebih gampang, jernih cara berpikirnya. Tapi kalau dia sudah kalut, ya, sudah emosi dan sebagainya, dia nggak bisa berpikir jernih di sini. Kenapa? Nah, pikiran kalut gelisahnya itu membuat dia berpikir salah. Amin. Membuat dia berpikir salah. Nah, tapi kalau pikirannya benar, penuh dengan damai sejahtera, dia bisa berpikir benar. Karena apa? Damai itu menuntun, ya, menuntun Anda untuk menemukan kebenaran demi kebenaran itu. Amin. Nah, berikutnya, saudara. Dipanggil untuk apa lagi? Anda dipanggil untuk memasuki pertandingan iman. Nah, ini lebih seru. Panggilan surgawi memanggil Anda untuk Anda masuk dalam pertandingan iman. Amin. 1 Timotius 6 ayat 12. Nah, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Jadi hidup dalam iman, iman itu terus diperjuangkan. Pertandingan iman. Nah, dalam pertandingan iman itu sebenarnya nilainya di mana? Nilainya terletak pada ketaatan Anda, betul? Iman itu kekuatannya adalah mendengar. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, betul? Orang beriman, Paulus menulis dalam kitab Ibrani pasal 12. Ya. Kita ini dikelilingi oleh banyak saksi. Sebelumnya di pasal 11, Paulus itu menulis tentang saksi-saksi iman, betul? Dari Adam, Abraham, Henok, sampai Gideon, itu ya. Nah, itu ditulis di situ. Bagaimana dia boleh mendapatkan prestasi dalam pengiringan pada Tuhan itu. Sehingga mereka layak untuk dituliskan sebagai bapak atau tokoh-tokoh orang beriman di situ. Ya. Nah, berarti kan sudah dalam pertandingan iman ini, nilai yang perlu dimunculkan dalam kehidupan kita itu apa? Ketaatan kita kepada Tuhan. Makanya dalam Ibrani 12 ayat 2, pandang kepada Yesus, Dia yang memulai iman Anda. Dia juga yang akan menyelesaikannya. Ya. Kenapa pandang Yesus? Karena Dia telah menyelesaikan. Dengan apa? Dia rela untuk menderita, betul? Rela untuk kehilangan haknya. Untuk belajar nilai ketaatan kepada bapaknya tersebut. Bertanding dalam iman. Orang yang semakin taat, itu nilai imannya semakin tinggi. Jadi bukan dilihat dari betapa hebatnya Anda bisa bikin mujizat. Ya, lalu orang bilang, wah ini imannya hebat. Enggak. Iman orang hebat itu dilihat dari ketaatannya kepada Tuhan. Orang bisa bikin mujizat hebat, tapi bisa dikategorikan orang yang tidak taat kepada Tuhan. Ada. Ya. Jadi iman level tinggi itu bukan dasarnya orang bisa bikin mujizat, bukan. Ketaatan orang itu, semakin dia punya submission, penundukan, kepatuhan kepada Allah. Nah, itu level imannya semakin naik. Kenapa Abraham itu disebut bapak orang beriman? Anda tahu? Abraham pernah bikin mujizat apa sih?
Abraham pernah bikin mujizat apa? Ya, paling top, Abraham itu kan pernah perang, betul nggak ya? Perang melawan 5 negara atau 5 raja. Menang dia. Itu prestasinya Abraham. Betul nggak ya? Berperang dengan 4 raja-raja yang dipimpin oleh Kedorlaomer itu, dia bisa menang. Dengan pasukannya Abraham siapa? Dia nggak punya tentara. Pasukannya ya tukang ngangon itu. Gembala kambing dombanya Abraham itu. Tapi dia menang. Tapi bukan masalah itu. Dia dinilai oleh Allah dan diangkat sebagai bapak orang beriman. Ya. Apa yang menyebabkan Abraham ini diangkat sebagai bapak orang beriman? Karena statementnya. Ya. Walaupun aku tidak punya dasar untuk berharap. Betul nggak ya? Tapi aku tetap percaya. Gampang atau sulit, saudara? Walaupun aku tidak punya dasar untuk berharap, namun aku tetap percaya. Gampang nggak? Kalau ada harapannya, Anda percaya, wow semua orang bisa, betul? Tapi ketika nggak ada harapan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Apalagi ketika dia disuruh mempersembahkan anaknya, Abraham itu kayaknya ya masa depannya habis, itu enggak ya? Karena satu-satunya harapannya adalah si anak itu. Tapi ketika di kaki Gunung Muria itu, Alkitab mengatakan, Abraham memandang jauh. Bukan pandangannya jauh gitu, bukan gitu. Ya, memandang jauh itu artinya apa? Punya visi. Ngerti tentang rencana Tuhan. Sampai dia bilang sama asistennya, orang-orang yang mengantar itu, tunggu di sini ya. Saya mau mempersembahkan berdoa atau sembahyang kepada Tuhan. Nanti aku dan anakku akan balik ke sini. Padahal perintah Tuhan untuk bunuh si anak itu. Kenapa dia bisa bilang seperti itu? Ada penjelasan dari Alkitab. Abraham itu berpikirnya simpel. Kalau toh anak itu tak bunuh, dia sanggup untuk membangkitkannya. Itu mikirnya begitu aja gitu ya. Tapi dia lakukan sesuai dengan perintahnya Tuhan itu. Dalam kebodohannya seperti itu. Allah bilang, Abraham, gitu. Kamu aku perhitungkan sebagai kebenaran. Ya. Lah, perjuangan iman Anda itu sampai situ. Bertanding dalam pertandingan iman. Amin. Berikutnya, saudara, dipanggil untuk apa lagi? Selain dalam pertandingan iman. Nah, ini yang nggak enak. Anda dipanggil juga untuk menderita bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Siapa di sini mau masuk dalam panggilan ini? Dipanggil untuk menderita. Mau Pak Indra? Kok meringis, kok senyum? Mau jempolnya begini coba. Wow ya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tapi ingat ya, cek betul penderitaan itu karena apa. Kalau Anda menderita karena kesalahanmu, nah Anda harus bertobat. Ya, itu bukan perlu untuk dibanggakan. Tapi kalau Anda menderita bagi pembangunan tubuh Kristus,
Ya, itu teruskan, lanjut. Penderitaanmu tidak sia-sia. Amin. Allah menampung setiap air mata. Ya, penderitaan kita tuh dinilai oleh Tuhan. Nah, sampai Anda lihat di sini, menderita buat Tuhan. Jadi ikut Tuhan itu jangan melulu pikiran Anda itu mengejar happiness. Orang Kristen yang mengejar happiness, saya kasih tahu, ujung-ujungnya kuciwa. Ya, kuciwa. Nah, ini bahasa roh nih. Ya, orang Kristen, anak Allah yang mengejar happiness ketika ikut Tuhan, ujung-ujungnya kecewa. Jangan mengejar kebahagiaan. Kejar kesempurnaan. Amin. Kalau Anda mengejar kebahagiaan, itu level dunia. Mengejar kesempurnaan harus melalui kendaraan, namanya suffering. Penderitaan. Jangan alergi penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan Anda. Ketika itu terjadi, Allah menganggap Anda layak, pantas untuk mendapatkannya. Ya, tapi ingat, semuanya sudah diukur, difilter oleh Allah, tidak melampaui kekuatan Anda. Amin. Ayatnya ada, Pak? Oh, ada, saudara. Ayatnya ada. 1 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai ayat 21. Sebab dapatkah disebut ujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Jadi ikut Yesus, mengikuti jejaknya Yesus, salah satunya jejaknya ada di daerah penderitaan. Tuhan, kenapa tiap hari saya difitnah orang kayak seperti ini? Nah, Yesus juga difitnah orang, betul gak ya? Itu jadi kayak Yesus. Nah, kalau Anda difitnah orang karena Anda berbuat salah, ya itu bukan menderita karena Kristus. Itu menderita karena kesalahan Anda. Amin. Tapi karena Anda menderita karena setia, oke, ya nggak apa-apa. Amin. Berikutnya, saudara, dipanggil untuk apa lagi? Nah, kayaknya banyak, saudara. Masih ada 50 ya. Anda dipanggil menjadi bait kehadiran Allah Tritunggal di muka bumi. Efesus pasal 4 ayat 4. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Amin. Nah, kita dipanggil untuk menjadi bait kehadiran Allah. Kristus akan bermanifestasi di dalam kehidupan kita semuanya ketika kita semua terhisap menjadi satu tubuh, sehingga Yesusnya boleh ada karena tubuhnya sudah jadi, ya. Terus panggilan untuk jabatan pelayanan. Ya, kalau tadi kan panggilan personal Anda. Sekarang panggilan untuk jabatan pelayanan. Ada panggilan pelayanan yang khusus bagi orang-orang tertentu untuk duduk dalam jabatan seperti rasul, nabi, gembala, penginjil, dan pengajar. Nah, saudara, ini panggilan juga. Jadi Anda nggak bisa milih. Anda nggak bisa nentuin sendiri. Aku mau jadi gembala, aku mau jadi penginjil, aku mau jadi rasul, aku mau jadi nabi, aku mau jadi apa? Satu lagi, rasul, nabi, ya, penginjil, gembala, nah pengajar, ada 5 itu. Anda nggak bisa pilih sendiri.
Dulu saya mencoba ya, berpikir gitu, lulus sekolah Alkitab. Saya pikir, saya mau jadi gembala. Saya menggembalakan, gabung dengan satu organisasi gereja, lalu mulai bikin gereja, merintis. Lumayan, jemaat sudah 70-80. Ya. Nah, tapi satu kali Tuhan kasih tahu saya bahwa panggilan saya bukan gembala. Panggilan saya sekarang saya ngerti. Panggilan saya itu penginjil dan pengajar. Ya. Penginjil dan pengajar. Ya, yang paling kelihatan pengajarnya sekarang. Penginjilnya karena sudah jarang keluyuran. Jadi nggak kelihatan juga, ya. Tapi penginjilan pribadi masih ada sih, ya. Ketemu orang itu rasanya pengen ngobrol tentang kasih Tuhan gitu ya. Nah, itu penginjil. Masih ada jiwa penginjilannya. Tapi yang kelihatan adalah pengajarnya. Satu orang itu bisa punya 1 atau 2 jawatan seperti itu. Contoh ya, Rasul Paulus nih. Dalam Roma 1 ayat 1, Paulus itu berkata begini, dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Jadi Paulus itu disebut rasul dan pemberita Injil. Tapi kalau kita lihat tulisannya Paulus, saudara ya, Paulus itu sebenarnya boleh digolongkan pengajar juga ya. Itu enggak? Kerasulan Paulus pasti itu. Dia buka pelayanan, penginjilan, pasti itu. Nah, pengajarnya itu sebenarnya ada di dalam Paulus. Tapi Paulus hanya mengakui 2. Aku ini adalah rasul dan penginjil. Saya nggak tahu Pak Among itu panggilannya apa, jawatan apa, ya. Nah, musim Lebaran ini yang paling ramai adalah jawatan kereta api. Itu nggak termasuk. Itu WJKA itu nggak termasuk. Itu nggak ada dalam 5 jabatan itu, ya. Nah, coba saudara temukan. Apakah Anda itu dipanggil jadi rasul? Atau Anda dipanggil jadi nabi? Atau Anda dipanggil jadi penginjil? Atau jadi gembala? Atau jadi pengajar? Nanti akan kelihatan, saudara. Panggilan Anda itu di mana? Kalau Anda jadi rasul, nanti Anda ya ada satu apa namanya ya? Satu potensi dalam kehidupan Anda itu. Ya, Anda bisa buka pelayanan gitu ya. Enggak buka gereja maksud saya. Buka pelayanan, nerobos. Nah, itu rasul nih. Nah, mungkin Anda nabi, ya. Punya karunia mahrifat, punya karunia nubuat, sehingga perkataan Anda itu tajam. Anda tahu keadaan orang itu, ya. Anda bisa menegur orang itu. Nah, itu biasanya jawatan nabi ada dalam kehidupan Anda. Nah, ada penginjil tadi ya, selalu pengen mengencourage orang atau memenangkan, memberitakan Injil kepada berapa banyak orang. Cerita tentang kasih Tuhan dan sebagainya. Atau gembala. Gembala ini nggak harus pendeta, ya. Nah, sekarang gereja-gereja besar sebenarnya gembalanya bukan pendetanya yang hebat, itu bukan. Gembalanya itu lebih ada di sel atau kulnya itu, betul. Dia yang open. Gembala itu cirinya open, ya. Open dengan jemaat, kenal jemaatnya, ya. Nah, itu gembala. Nah, yang terakhir itu adalah pengajar. Nah, nanti Anda lihat, apa setelah saya ikut pemuridan ini, kayaknya panggilan saya semakin jelas. Saya dipanggil jadi pengajar. Nah, kalau memang Anda dipanggil jadi pengajar, mari bergabung di Revival Total Ministry ini. Mulai ya, ketemu dengan orang, dimuridkan orang itu. Terjadi pemuridan. Ya, dan nanti Bapak Saudara lapor kepada kami, Pak, saya sudah memuridkan, saya ada kelompok, saya punya murid. Ya,
sehingga kami bisa mengcover pelayanan Bapak Ibu Saudara. Sehingga Anda tidak dibilang liar dalam bikin kelompok pemuridan itu. Lapor kepada kami. Nanti kami kunjungin ya, kami lihat kondisinya. Nah, nanti kami pantau dan sebagainya sehingga kalau ada berita yang miring, saya bisa meluruskannya. Amin. Nah, saudara, jadi temukan panggilan Anda di dalam pelayanan. Itu termasuk panggilan surgawi juga. Terakhir, Bapak Saudara, kalau Anda sudah dipanggil, ya, tetap setia seperti saat dipanggil. Amin. Artinya apa? Jangan pindah-pindah. Sebentar jadi rasul, sebentar jadi nabi, sebentar jadi penginjil, sebentar jadi nggak bisa, saudara ya. Nah, itu namanya panggilan musiman loh ya. Lagi musim durian, jadi tukang jual durian. Musim duku, jual buah duku, itu enggak ya. Musim gosip, jadi tukang gosip, itu ya. Itu musiman namanya, itu enggak. Enggak, ya, tetap seperti saat dipanggil. 1 Korintus 7, 17-18. Selanjutnya, hendaklah setiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia bersunat. Ya, 1 Korintus 7, 24 sekarang. 20-24. Ya, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu dipanggil. Amin. Nah, saudara, bagian terakhir. Ketika kita masuk dalam panggilan surgawi, sekarang kita akan dimuliakan oleh Allah. Amin. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Amin. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang akan dimuliakannya. Jadi panggilan Allah terhadap diri Anda ini akan membawa Anda pada correction, dibenarkan. Dan setelah dibenarkan, didandani, Anda baru dimuliakan. Amin. Nah, terus Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jangan hanya senang ketika Anda dipanggil. Kalau Anda tidak setia, panggilanmu hilang. Tapi kalau Anda setia, engkau nanti akan dipilih oleh Allah. Jadi kalau ada tugas-tugas, dia akan pilih orang yang bertanggung jawab. Nah, jadilah orang semacam itu. Amin. Anda akan dimuliakan. Ketika Anda dimuliakan, otomatis Anda akan memuliakan Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memuliakan Allah? Ya, cara memuliakan Allah cuma satu. Yohanes 17:4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi setiap tugas dalam panggilan itu, kalau Anda kerjakan sampai tuntas
tas. Selesai. Yang hebat siapa? Bukan Anda. Nama Tuhan dimuliakan. Melalui apa? Melalui apa yang Anda kerjakan, Anda lakukan. Dalam panggilan itu. Semua panggilannya Anda kerjakan dengan baik dan tepat. Amin. Oke, saudara. Akhirnya, ya, finish. God bless you. Amin. Sudah selesai tentang panggilan surgawi. Ya. Lah, saudara, kita akan libur dulu. Ya. Libur sampai selesai lebaran. Nanti ada pengumuman lagi. Nanti Bapak Saudara lihat di grup ataupun Japri. Ya, kita akan masuk pelajaran berikutnya, yaitu tentang persembahan yang hidup. Ya, ini lagi nanti ada pelajaran tentang persembahan persepuluhan, ada hukum benih, hukum tabur tuai, lalu buku 1 ditutup dengan pindah kerajaan. Oke, Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. God bless you.